Bayangkan, sesuatu yang halal, yang seharusnya mendatangkan pahala, justru diam-diam bisa mengundang kegelisahan dalam rumah tangga. Banyak suami istri tidak menyadari, ada larangan keras dalam hubungan intim yang, jika dilanggar, bukan hanya merusak kedekatan, tetapi juga menutup pintu ketenangan jiwa. Dan yang lebih mengejutkan, kesalahan ini sering dianggap biasa, bahkan tidak pernah diajarkan secara mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang menjaga kehormatan manusia sampai ke ruang paling pribadi. Hubungan suami istri bukan sekadar urusan tubuh, melainkan amanah ruhani yang diawasi langsung oleh Allah. Ketika adabnya dijaga, ia menjadi ibadah. Namun ketika batasnya dilanggar, ia meninggalkan bekas pada hati yang sulit dijelaskan. Dalam video ini, kita akan membahas 7 larangan keras dalam hubungan intim menurut Islam, yang wajib diketahui oleh setiap suami dan istri. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan. Dengarkan dengan hati yang tenang, karena bisa jadi jawaban atas kegelisahan yang selama ini engkau rasakan tersembunyi di sini. Bab 1. Mengapa Islam menetapkan larangan dalam hubungan intim? Hubungan intim dalam Islam bukanlah sekadar pemenuhan naluri jasmani, melainkan ibadah yang memiliki dimensi ruhani sangat dalam. Di balik sentuhan dan kedekatan suami istri, ada amanah ilahi yang menjaga kesucian jiwa, kehormatan akal, dan ketentraman hati. Karena itulah Islam tidak pernah membiarkan urusan ini berjalan tanpa tuntunan. Larangan-larangan yang ditetapkan bukan untuk mengekang kenikmatan, melainkan untuk menjaga cahaya fitrah agar tidak redup oleh nafsu yang tak terarah. Banyak pasangan yang tidak sadar bahwa rusaknya ketenangan rumah tangga sering bermula dari satu pelanggaran kecil yang dianggap sepele, padahal di sisi Allah ia meninggalkan bekas yang panjang. Dalam perspektif makrifat, hubungan suami istri adalah pertemuan dua ruh yang disatukan oleh ikatan suci. Ketika dilakukan dengan adab dan kesadaran akan Allah, ia menjadi jalan turunnya rahmat, ketenangan, bahkan keberkahan rezeki. Namun ketika dilakukan dengan melanggar batas, hubungan yang seharusnya menyembuhkan justru menjadi sumber kegelisahan batin. Banyak orang tidak memahami mengapa setelah hubungan intim, hatinya terasa kosong, pikirannya gelisah, atau ibadahnya terasa berat. Padahal seringkali itu bukan tanpa sebab, melainkan karena adab yang dilanggar, waktu yang keliru, atau niat yang jauh dari kesadaran ilahiyah. Islam sebagai agama yang mengenal manusia lebih dalam dari dirinya sendiri, menetapkan larangan dengan hikmah yang tidak selalu langsung terlihat oleh mata. Ada larangan yang menjaga kesehatan jasmani, ada yang melindungi kestabilan emosi, dan ada pula yang menjaga kejernihan ruh. Jika larangan ini diabaikan, dampaknya tidak selalu muncul seketika, tetapi merambat perlahan ke dalam kehidupan. Komunikasi menjadi dingin, doa terasa tertahan, dan keberkahan rumah tangga seolah menjauh tanpa alasan yang jelas. Disinilah banyak pasangan keliru. Mereka mencari solusi kemana-mana, padahal akar masalahnya tersembunyi dalam adab yang ditinggalkan. Ketahuilah, Islam tidak pernah memusuhi kenikmatan. Justru Islam menempatkan kenikmatan pada tempatnya yang paling mulia. Nafsu tidak dimatikan, tetapi disucikan. Syahwat tidak dihapus, tetapi diarahkan. Karena itu, larangan-larangan dalam hubungan intim bukanlah tembok penghalang, melainkan pagar penjaga. Tanpa pagar, kebun akan rusak meski benihnya baik. Begitu pula pernikahan, seindah apapun niat awalnya, jika tidak dijaga dengan batas-batas Allah, ia akan perlahan kehilangan rasa sakinah yang dulu begitu terasa. Bab ini adalah pintu kesadaran, bukan untuk menghakimi, bukan pula untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengajak jiwa kembali peka. Jika selama ini engkau merasa ada yang berubah dalam hubunganmu, ada jarak yang tak terucap, atau ada doa yang tak kunjung terjawab, jangan tergesa menyalahkan keadaan. Bisa jadi Allah sedang mengingatkan dengan cara yang sangat halus, dan dari sinilah kita akan mulai menyingkap satu persatu larangan keras dalam hubungan intim menurut Islam. Bukan sekadar untuk diketahui, tetapi untuk dihayati dan dijaga dengan penuh kesadaran ruhani. Bab 2.
Larangan mendekati hubungan intim saat hati lalai dari Allah. Salah satu larangan yang sering diremehkan, namun memiliki dampak ruhani yang sangat dalam adalah melakukan hubungan intim dalam keadaan hati yang lalai dari Allah. Lalai di sini bukan sekadar lupa berzikir, tetapi hati yang sepenuhnya dikuasai nafsu tanpa kesadaran bahwa Allah sedang menyaksikan. Ketika hubungan suami istri dilakukan hanya untuk meluapkan syahwat, tanpa niat menjaga kesucian, tanpa rasa syukur dan tanpa adab, maka yang hadir bukan ketenangan, melainkan kelelahan batin yang samar. Banyak orang tidak menyadari bahwa kehampaan setelahnya bukan karena kurang cinta, tetapi karena hilangnya kehadiran Allah dalam momen yang seharusnya paling suci. Dalam kajian Ma'rifat, setiap perbuatan manusia memancarkan frekuensi ruhani. Hubungan intim yang dilakukan dengan kesadaran ilahiyah akan memancarkan ketenangan, memperkuat ikatan jiwa, dan menumbuhkan kasih sayang yang lembut. Sebaliknya, ketika dilakukan dalam kelalaian, ia memancarkan kegelisahan yang perlahan meresap ke dalam rumah tangga. Dari sinilah sering muncul pertengkaran kecil tanpa sebab, rasa tidak puas yang sulit dijelaskan, dan kejenuhan yang datang lebih cepat dari seharusnya. Semua itu bukan kebetulan, melainkan pantulan dari keadaan hati saat batas suci itu dilalui tanpa adab. Islam mengajarkan bahwa niat adalah ruh dari setiap amal. Bahkan dalam hubungan suami istri, niat menjaga kehormatan diri dan pasangan bernilai sedekah. Namun ketika niat itu hilang, hubungan yang halal bisa kehilangan keberkahannya. Di titik ini, larangan bukan berarti hubungan itu menjadi haram, tetapi ia kehilangan cahaya yang seharusnya menyertainya. Seperti makanan halal yang dimakan tanpa rasa syukur, ia mengenyangkan perut namun tidak menguatkan hati. Begitulah hubungan intim yang dilakukan dalam kelalaian, ia memuaskan tubuh tetapi melemahkan ruh. Banyak pasangan mengira bahwa masalah rumah tangga selalu bersumber dari ekonomi atau komunikasi. Padahal akar terdalam seringkali bersembunyi pada kualitas batin saat kebersamaan paling intim terjadi. Ketika hati tidak terhubung kepada Allah, hubungan suami istri menjadi rutinitas, bukan ibadah. Dari rutinitas lahirlah kejenuhan, dan dari kejenuhan lahir jarak yang sulit disatukan kembali. Islam melarang umatnya tenggelam dalam kelalaian ini karena Allah menginginkan pernikahan menjadi jalan mendekat, bukan sekadar berbagi tubuh tanpa kehadiran jiwa. Maka sebelum mendekati pasangan, Islam mengajarkan kesadaran, doa, dan adab. Bukan untuk mempersulit, tetapi untuk menjaga agar momen itu tetap berada dalam cahaya ilahi. Jika larangan ini diabaikan, jangan heran bila ketenangan perlahan menghilang, meski cinta masih ada. Bab ini bukan sekadar peringatan, melainkan undangan halus untuk kembali menghadirkan Allah dalam setiap kedekatan. Karena di sanalah hubungan suami istri berubah dari sekadar pertemuan jasad, menjadi perjumpaan ruh yang diberkahi. Bab 3. Larangan berhubungan intim saat Allah menetapkan masa pensucian. Di antara larangan yang paling tegas dalam Islam adalah mendekati hubungan intim ketika Allah sedang menetapkan masa pensucian bagi seorang istri. Masa itu bukan hukuman, bukan pula tanda rendahnya seorang perempuan, melainkan waktu yang Allah pilih untuk menjaga keseimbangan jasmani dan ketenangan ruhani. Ketika larangan ini dilanggar, yang rusak bukan hanya tubuh, tetapi juga tatanan adab yang telah Allah susun dengan penuh hikmah. Banyak orang hanya melihatnya sebagai larangan fisik, padahal di baliknya ada penjagaan ruh yang sangat halus dan dalam. Islam memandang manusia sebagai kesatuan antara jasad dan ruh. Apa yang terjadi pada tubuh berpengaruh pada jiwa. Pada masa tertentu, tubuh perempuan berada dalam kondisi yang membutuhkan perlindungan, bukan paksaan. Maka Allah dengan kasih sayangnya memerintahkan untuk menahan diri. Larangan ini bukan bentuk penolakan terhadap kedekatan, melainkan pengalihan bentuk cinta. Di saat hubungan intim ditahan, justru dibuka pintu kasih sayang melalui perhatian, kelembutan, dan kesabaran. Inilah ujian kedewasaan cinta yang sering gagal dipahami oleh banyak pasangan. Dalam dimensi ma'rifat, menaati larangan ini adalah latihan menundukkan nafsu di hadapan kehendak Allah. Ketika seorang suami mampu menahan keinginannya karena taat, disitulah ruhnya sedang dibesarkan.
Ketika seorang istri merasa dihormati tanpa dipaksa melayani, disitulah jiwanya sedang disembuhkan. Namun jika larangan ini dilanggar, hubungan yang seharusnya menguatkan justru meninggalkan bekas ketidakseimbangan. Banyak pasangan merasakan penurunan keharmonisan tanpa memahami bahwa akar masalahnya pernah dimulai dari satu pelanggaran yang dianggap sepele. Allah tidak pernah menetapkan hukum tanpa tujuan. Larangan ini menjaga kebersihan fisik, kestabilan emosi, dan kejernihan ruh. Ketika manusia melanggarnya, bukan Allah yang dirugikan, melainkan manusia itu sendiri. Dalam banyak kasus, ketidaknyamanan batin, cepatnya emosi memuncak, atau hilangnya rasa hormat secara perlahan dalam hubungan, seringkali berawal dari adab yang dilanggar berulang kali. Nafsu yang selalu dituruti tanpa batas akhirnya tidak lagi mengenal rasa cukup. Dan disitulah cinta mulai kehilangan kesuciannya. Bab ini mengajarkan bahwa cinta sejati bukan selalu tentang mendekat, tetapi tahu kapan harus menjaga jarak demi ketaatan. Islam ingin hubungan suami istri dibangun di atas rasa hormat kepada hukum Allah, bukan sekadar keinginan sesaat. Ketika larangan ini dijaga dengan kesadaran, rumah tangga akan merasakan ketenangan yang lebih dalam, bukan hanya di ranjang, tetapi dalam doa, rezeki, dan kedamaian jiwa. Dan dari sinilah kita mulai memahami bahwa larangan Allah sejatinya adalah bentuk perlindungan paling lembut yang sering tidak disadari oleh manusia. Bab 4. Larangan mengungkap rahasia hubungan intim kepada orang lain. Di antara larangan yang sangat dijaga dalam Islam, namun paling sering dilanggar tanpa rasa bersalah, adalah membuka rahasia hubungan intim kepada pihak lain. Hubungan suami istri adalah wilayah paling tertutup yang Allah amanahkan, bukan untuk dipertontonkan, bukan pula untuk dijadikan bahan cerita, candaan, atau keluhan di luar batas kebutuhan syar'i. Ketika rahasia ini dibuka, yang terluka bukan hanya rasa malu, tetapi kehormatan ruhani dari ikatan pernikahan itu sendiri. Banyak orang mengira kata-kata itu ringan, padahal di sisi Allah, ia adalah pengkhianatan terhadap amanah yang sangat halus. Dalam pandangan makrifat, setiap hubungan yang diselimuti rahasia suci akan memancarkan ketenangan. Namun ketika rahasia itu bocor, energi hubungan menjadi retak meski tidak terlihat. Rasa aman antara suami dan istri perlahan menghilang, kepercayaan menjadi rapuh, dan kedekatan yang dulu hangat berubah menjadi kewaspadaan yang dingin. Tidak sedikit pasangan yang merasa hubungannya berubah tanpa sebab, padahal salah satu dari mereka pernah membuka apa yang seharusnya dikubur dalam diam. Ruh tidak pernah lupa pada pengkhianatan, sekecil apapun bentuknya. Islam melarang keras perbuatan ini karena hubungan intim bukan sekadar aktivitas fisik, melainkan pertemuan kehormatan. Ketika seseorang menceritakan detail hubungan kepada orang lain, ia sejatinya sedang menelanjangi pasangannya tanpa izin. Ini bukan hanya soal adab sosial, tetapi pelanggaran batas ruhani. Bahkan dalam rumah tangga yang bermasalah, Islam tetap mengajarkan kehati-hatian dalam berbicara. Keluhan boleh disampaikan kepada pihak yang berhak memberi solusi, tetapi membuka detail yang memalukan adalah jalan menuju rusaknya kehormatan dan semakin jauhnya keberkahan. Dalam banyak kasus, membuka rahasia hubungan intim melahirkan perbandingan yang merusak. Mendengar cerita orang lain atau menceritakan pasangan sendiri, membuat hati mulai menilai, membandingkan, dan menumbuhkan ketidakpuasan yang sebelumnya tidak ada. Dari sinilah syaitan bekerja dengan sangat halus, menanamkan rasa kurang, rasa kecewa, dan prasangka yang perlahan menggerogoti cinta. Islam menutup pintu ini rapat-rapat karena Allah ingin pernikahan menjadi ruang aman, bukan panggung penilaian. Bab ini mengingatkan bahwa menjaga rahasia pasangan adalah bagian dari menjaga iman. Diam dalam hal ini bukan kelemahan, tetapi kemuliaan. Semakin tertutup aib rumah tangga, semakin besar peluang turunnya rahmat. Jika engkau ingin hubunganmu kuat, lindungilah ia dari lisanmu sendiri. Karena apa yang dijaga dalam diam karena Allah, akan dijaga Allah dengan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia ini. Bab 5. Larangan menjadikan hubungan intim sebagai alat menyakiti pasangan. Islam menempatkan hubungan intim sebagai ruang kasih sayang, bukan sebagai senjata kekuasaan. Namun tanpa disadari,
Banyak pasangan menjadikannya alat untuk menekan, menghukum, atau melukai perasaan satu sama lain. Ada yang menahan hubungan untuk memaksa kehendak, ada yang mendekati pasangan hanya demi kepuasan diri tanpa peduli kondisi batin pasangannya. Dalam pandangan Islam, ini bukan sekadar kesalahan etika, tetapi pelanggaran terhadap tujuan suci pernikahan. Ketika hubungan intim digunakan sebagai alat menyakiti, cinta kehilangan maknanya dan ibadah berubah menjadi beban. Dalam dimensi makrifat, setiap tindakan yang lahir dari niat menyakiti akan kembali sebagai kegelisahan batin. Hubungan yang seharusnya menyatukan justru menciptakan jarak yang tidak terlihat. Pasangan mungkin masih tinggal serumah, masih berbagi rutinitas, namun jiwanya tidak lagi saling menyentuh. Banyak orang tidak menyadari bahwa luka batin akibat perlakuan ini jauh lebih dalam dibanding luka kata-kata. Karena ia terjadi di ruang paling privat, tempat jiwa seharusnya merasa aman sepenuhnya. Islam mengajarkan bahwa suami istri adalah pakaian satu sama lain, penutup aib, pelindung dari dingin dan panas kehidupan. Ketika hubungan intim dijadikan alat manipulasi, maka fungsi pakaian itu robek. Rasa hormat menghilang dan keikhlasan tergantikan oleh tuntutan. Di titik ini, syahwat tidak lagi dibingkai oleh kasih sayang, tetapi oleh ego. Inilah yang membuat banyak rumah tangga terasa lelah, meski secara lahir terlihat utuh. Kelelahan itu bukan karena kurang cinta, tetapi karena cinta dipaksa berjalan tanpa adab. Larangan ini hadir untuk menjaga agar hubungan suami istri tetap berada dalam keseimbangan ruhani. Islam tidak membenarkan pemaksaan, baik secara fisik maupun emosional. Bahkan dalam keadaan marah, Islam mengajarkan menunda, menenangkan hati, dan tidak menjadikan tubuh pasangan sebagai pelampiasan luka batin. Ketika larangan ini diabaikan, yang rusak bukan hanya hubungan, tetapi juga citra diri di hadapan Allah. Karena Allah Maha Lembut dan tidak mencintai kelembutan yang dirusak oleh kezaliman sekecil apapun. Bab ini mengajak untuk bercermin dengan jujur. Apakah hubungan yang terjadi selama ini lahir dari cinta dan kasih, atau dari ego dan tuntutan? Jika pernah menjadikan kedekatan sebagai alat menyakiti, pintu taubat selalu terbuka. Islam tidak hanya melarang, tetapi juga mengundang untuk memperbaiki. Karena hubungan yang disucikan kembali dengan niat yang lurus akan melahirkan ketenangan yang jauh lebih dalam daripada sekadar kepuasan sesaat. Bab 6. Larangan berhubungan intim tanpa kerelaan dan ketenangan jiwa. Islam sangat menekankan kerelaan dalam setiap bentuk kedekatan suami istri. Hubungan intim yang dilakukan tanpa ketenangan jiwa, tanpa kesiapan batin, atau di bawah tekanan halus yang tidak terucap, adalah bentuk pelanggaran adab yang sering tidak disadari. Banyak orang mengira selama statusnya halal, maka semuanya dibenarkan. Padahal Islam tidak hanya memandang halal dan haram secara lahir, tetapi juga menilai kehalusan niat dan keadaan jiwa yang menyertainya. Ketika salah satu hati terpaksa diam, hubungan itu kehilangan cahaya rahmatnya. Dalam pandangan makrifat, tubuh tidak pernah berdusta. Ketika jiwa menolak namun tubuh dipaksa mendekat, akan lahir ketidakseimbangan yang tertanam dalam alam bawah sadar. Dari sinilah muncul rasa dingin, penolakan samar, bahkan kejenuhan yang sulit dijelaskan. Islam melarang bentuk kedekatan seperti ini karena Allah menginginkan pertemuan yang membawa sakinah, bukan perjumpaan yang meninggalkan luka batin. Ketenangan jiwa adalah syarat hadirnya keberkahan, dan tanpa itu, hubungan hanya menjadi rutinitas yang melelahkan. Kerelaan dalam Islam bukan berarti tanpa hak dan kewajiban, tetapi adanya saling memahami keadaan. Ada waktu jiwa membutuhkan dipeluk, bukan didekati dengan tuntutan. Ada saat kelelahan batin perlu didengarkan, bukan diabaikan. Ketika salah satu pasangan menutup mata dari kondisi pasangannya, hubungan intim berubah dari ibadah menjadi beban. Larangan ini menjaga agar cinta tidak menjadi bentuk kezaliman yang dibungkus oleh status halal. Allah Maha mengetahui bisikan hati yang tidak terucap. Ketika seseorang mendekati pasangannya tanpa empati, ia mungkin tidak disalahkan manusia, tetapi ruhnya mencatat. Dampaknya sering terasa dalam bentuk hilangnya rasa syukur, doa yang terasa berat, atau kedekatan yang tidak lagi menenangkan. Islam tidak ingin hubungan suami istri berjalan dalam keterpaksaan yang dibungkam.
karena paksaan yang terus dipendam akan meledak dalam bentuk lain yang lebih merusak. Bab ini mengajarkan bahwa kelembutan adalah kunci hubungan yang diberkahi. Menunda demi menjaga perasaan pasangan bukanlah kelemahan, melainkan kedewasaan rohani. Ketika hubungan dilakukan dalam kerelaan dan ketenangan jiwa, Allah menurunkan rasa cukup yang tidak bisa diciptakan oleh nafsu. Dan di sanalah cinta kembali menjadi jalan mendekat kepada Allah, bukan menjauh darinya. Bab 7, larangan menghadirkan imajinasi yang mengotori kesucian hubungan. Salah satu larangan yang sangat halus namun berdampak besar dalam hubungan intim adalah menghadirkan imajinasi yang mengotori kesucian pernikahan. Islam menjaga bukan hanya perbuatan lahir, tetapi juga lintasan batin. Ketika seseorang mendekati pasangannya sambil menghadirkan bayangan orang lain, adegan yang tidak pantas, atau khayalan yang tidak diridai Allah, maka hubungan itu kehilangan kemurniannya. Tubuh mungkin bersama pasangan yang halal, tetapi hati sedang mengkhianati amanah yang suci. Inilah bentuk pengkhianatan batin yang jarang disadari, namun sangat dirasakan oleh ruh. Dalam makrifat, hati adalah pusat cahaya. Apa yang dibayangkan, itulah yang mengalirkan energi ke dalam hubungan. Imajinasi yang kotor akan menurunkan frekuensi rohani, membuat hubungan terasa hampa meski tampak bergairah. Banyak pasangan tidak memahami mengapa setelah hubungan intim, hatinya justru terasa jauh, tidak tenang, bahkan muncul rasa bersalah yang sulit dijelaskan. Padahal seringkali akar masalahnya bukan pada tindakan, melainkan pada lintasan pikiran yang dibiarkan melampaui batas adab. Islam sangat menjaga pandangan dan pikiran karena keduanya adalah pintu hati. Ketika pintu ini tidak dijaga, syahwat tumbuh tanpa kendali dan perlahan mengikis rasa cukup. Akibatnya, pasangan tidak lagi dipandang sebagai amanah, melainkan objek pemuas yang harus selalu mengikuti standar khayalan. Dari sinilah muncul ketidakpuasan yang tidak ada ujungnya, karena imajinasi tidak pernah mengenal kata selesai. Islam melarang keadaan ini karena ia merusak fondasi cinta yang dibangun atas penerimaan dan syukur. Larangan ini juga menjaga kesetiaan dalam makna yang paling dalam. Setia bukan hanya soal tidak menyentuh yang haram, tetapi menjaga hati agar tetap utuh dalam ikatan yang halal. Ketika hati bercabang, meski tubuh setia, ruh akan melemah. Dampaknya bisa muncul dalam bentuk sulitnya khusyuk dalam ibadah, doa yang terasa tertahan, dan berkurangnya rasa hormat kepada pasangan. Semua itu adalah sinyal halus bahwa batas batin telah dilanggar. Bab ini mengajak untuk kembali menyucikan niat dan pikiran. Hubungan intim yang diberkahi lahir dari hati yang hadir sepenuhnya. Menerima pasangan sebagai anugerah Allah, bukan sebagai pelampiasan khayalan. Ketika imajinasi dikembalikan pada syukur dan cinta yang halal, Allah menurunkan ketenangan yang jauh lebih dalam daripada sekadar kenikmatan. Dan di sanalah hubungan suami istri kembali menjadi jalan pensucian jiwa, bukan sumber kegelisahan yang tersembunyi. Bab 8, larangan mengabaikan adab doa dan kesadaran ilahiyah. Di antara larangan yang sering dianggap sepele, namun memiliki dampak ruhani yang sangat besar, adalah mengabaikan adab doa dan kesadaran ilahiyah sebelum dan sesudah hubungan intim. Islam tidak pernah memisahkan kedekatan jasmani dari ingatan kepada Allah. Ketika seseorang mendekati pasangannya tanpa menghadirkan nama Allah, tanpa niat menjaga kesucian, dan tanpa doa perlindungan, maka hubungan itu berjalan dalam ruang kosong secara ruhani. Banyak orang tidak sadar bahwa kelalaian kecil inilah yang sering membuka pintu kegelisahan batin tanpa sebab yang jelas. Dalam pandangan makrifat, doa bukan sekadar rangkaian kata, melainkan penyerahan diri. Ia adalah pengakuan bahwa manusia lemah dan membutuhkan penjagaan Allah bahkan dalam kenikmatan yang halal. Ketika doa ditinggalkan, nafsu berjalan sendirian tanpa cahaya petunjuk. Dari sinilah sering muncul rasa berlebihan, ketagihan yang tidak sehat, atau hilangnya batas dalam menikmati sesuatu yang seharusnya membawa ketenangan. Islam melarang kelalaian ini karena Allah ingin setiap kenikmatan tetap berada dalam lindungannya, bukan liar tanpa kendali. Mengabaikan adab ini juga berdampak pada kualitas batin setelahnya. Hubungan intim yang diawali dan diakhiri dengan kesadaran kepada Allah
akan meninggalkan rasa damai yang dalam, membuat hati ringan untuk beribadah, dan jiwa lebih mudah bersyukur. Sebaliknya, ketika dilakukan tanpa doa dan tanpa ingat Allah, seringkali yang tersisa hanyalah lelah fisik dan kekosongan batin. Banyak orang bertanya-tanya, mengapa setelah hubungan intim justru sulit berzikir atau salat terasa berat? Jawabannya sering tersembunyi pada adab yang ditinggalkan. Islam adalah agama yang sangat halus dalam membimbing manusia. Bahkan dalam perkara yang paling pribadi, Allah mengajarkan agar manusia tidak merasa sendirian bersama nafsunya. Larangan ini bukan berarti hubungan tanpa doa menjadi haram, tetapi ia kehilangan penjagaan rohani yang sangat berharga. Seperti berjalan di malam hari tanpa cahaya, mungkin sampai tujuan, tetapi dengan risiko tersandung dan tersesat di tengah jalan. Bab ini mengingatkan bahwa menghadirkan Allah dalam setiap kedekatan adalah kunci keselamatan batin. Doa bukan penghalang kenikmatan, melainkan penjaganya. Ketika adab ini dijaga, hubungan suami istri akan terasa lebih tenang, lebih cukup, dan lebih bermakna. Karena di sanalah kenikmatan dunia disatukan dengan cahaya langit dan cinta berubah menjadi jalan mendekat kepada Allah, bukan sekadar pemuasan yang cepat terlupa. Bab 9, larangan menjadikan hubungan intim sebagai pelarian dari luka batin. Salah satu larangan yang paling tersembunyi, namun paling sering terjadi adalah menjadikan hubungan intim sebagai pelarian dari luka batin yang belum sembuh. Islam tidak membenarkan seseorang mendekati pasangannya hanya untuk menutupi kesedihan, kemarahan, kekecewaan, atau kehampaan jiwa yang seharusnya diselesaikan dengan kesadaran dan kejujuran hati. Ketika hubungan intim dijadikan obat instan bagi luka yang dalam, ia tidak menyembuhkan, melainkan menekan rasa sakit itu ke lapisan jiwa yang lebih tersembunyi. Di sanalah luka itu tumbuh diam-diam, menunggu waktu untuk muncul kembali dengan bentuk yang lebih rumit. Dalam pandangan makrifat, setiap luka batin membutuhkan cahaya kesadaran, bukan sekadar pelampiasan rasa. Ketika seseorang membawa kegelisahan ke dalam hubungan intim, tanpa kejujuran, ruh pasangannya akan merasakannya meski tanpa kata. Kedekatan yang seharusnya menenangkan justru terasa berat, seolah ada beban tak terlihat yang ikut berbaring di antara dua tubuh. Banyak pasangan merasakan jarak emosional yang tidak bisa dijelaskan, padahal secara lahir mereka sering bersama. Akar masalahnya sering berada pada luka yang disembunyikan di balik kedekatan jasmani. Islam melarang keadaan ini karena hubungan suami istri bukan alat anestesi jiwa. Ia adalah amanah yang harus dijaga dengan kehadiran hati yang jujur. Ketika luka batin tidak diakui, hubungan intim berubah menjadi pelarian, bukan pertemuan. Dari sinilah muncul ketergantungan yang tidak sehat, rasa kosong yang datang berulang, dan kebutuhan untuk terus mengulang kedekatan tanpa pernah merasa cukup. Nafsu dipakai untuk menutupi luka, padahal luka itu membutuhkan keheningan, doa, dan komunikasi yang lembut. Allah Maha mengetahui apa yang disembunyikan hati. Ketika seseorang terus melarikan diri dari lukanya melalui hubungan intim, Allah sering menarik ketenangan sebagai isyarat agar ia berhenti dan kembali jujur. Hilangnya rasa damai, sulitnya khusyuk, dan munculnya kegelisahan setelah kedekatan bukan hukuman, melainkan peringatan penuh kasih. Islam ingin manusia berani menghadapi lukanya dengan sadar, bukan menguburnya di balik kenikmatan yang sementara. Bab ini mengajak untuk berani berhenti sejenak dan mendengarkan suara jiwa. Hubungan intim yang diberkahi lahir dari hati yang hadir, bukan dari jiwa yang sedang berlari. Ketika luka diakui, diserahkan kepada Allah, dan dibicarakan dengan penuh adab, hubungan suami istri justru menjadi tempat penyembuhan yang sejati. Di sanalah kedekatan berubah dari pelarian menjadi pemulihan, dan cinta kembali menemukan maknanya yang paling dalam. Bab 10, larangan mengabaikan taubat dan penyucian diri setelah pelanggaran. Larangan terakhir yang sering dilupakan namun sangat menentukan kualitas ruhani. Hubungan suami istri adalah mengabaikan taubat dan penyucian diri setelah melakukan pelanggaran adab. Islam adalah agama rahmat, namun rahmat itu menyentuh hati yang mau kembali. Ketika seseorang menyadari telah melanggar batas dalam hubungan intim,
tetapi memilih diam, menormalisasi kesalahan, atau terus mengulang tanpa penyesalan, maka disitulah hati mulai mengeras perlahan. Bukan karena Allah jauh, tetapi karena manusia menutup pintu kepulangan dengan keangkuhan yang halus. Dalam dimensi makrifat, dosa bukan sekadar catatan amal, melainkan kabut yang menutupi kejernihan hati. Pelanggaran adab dalam hubungan intim yang tidak disucikan dengan taubat akan meninggalkan residu batin. Residu ini membuat jiwa berat untuk berdoa, sulit merasakan manisnya ibadah, dan perlahan kehilangan kepekaan terhadap nasihat. Banyak orang merasa hubungannya stagnan, cintanya terasa datar, padahal akar masalahnya adalah dosa yang tidak pernah dibersihkan dengan kesadaran dan penyesalan yang tulus. Islam tidak pernah menutup pintu taubat, bahkan bagi kesalahan yang paling pribadi. Justru Allah sangat mencintai hamba yang kembali dengan hati yang remuk dan jujur. Mengabaikan taubat berarti membiarkan jiwa hidup dalam beban yang tidak perlu. Hubungan suami istri yang seharusnya menjadi ladang pahala berubah menjadi sumber kelelahan batin karena kesalahan lama terus dibawa tanpa penyucian. Larangan ini hadir untuk mengingatkan bahwa kebersihan ruh jauh lebih penting daripada mempertahankan gengsi. Penyucian diri bukan hanya tentang mandi atau ritual lahir, tetapi membersihkan niat, meluruskan kembali tujuan, dan memohon agar Allah memperbaiki apa yang telah rusak. Ketika taubat dilakukan dengan sungguh-sungguh, hubungan yang sebelumnya terasa hambar bisa kembali hangat. Hati yang berat menjadi ringan, dan doa yang lama tertahan mulai menemukan jalannya. Inilah keajaiban taubat yang sering diremehkan, padahal ia adalah kunci pembuka rahmat yang sangat luas. Bab penutup ini mengajak untuk menutup seluruh pembahasan dengan kesadaran yang lembut namun tegas. Larangan Allah bukanlah ancaman, melainkan undangan untuk hidup dalam kesucian yang menenangkan. Jika pernah melanggar, kembalilah. Jika pernah lalai, sadarilah. Karena hubungan suami istri yang disucikan dengan taubat akan menjadi jalan makrifat yang halus, tempat cinta tidak hanya menyatukan dua insan, tetapi juga mendekatkan keduanya kepada Allah yang Maha Pengampun. Saudaraku, apa yang Allah larang bukan untuk menjauhkan kebahagiaan, melainkan untuk menjaga kesucian dan ketenangan jiwa. Jika ada adab yang selama ini terlewat, kembalilah dengan taubat dan kesadaran. Karena hubungan yang dijaga dengan taat akan berubah menjadi ibadah yang mendekatkan, bukan menjauhkan. Semoga Allah menyucikan rumah tangga kita, menghadirkan sakinah, dan menjaga cinta kita dalam ridha-Nya. Amin.